Xiaomi akhirnya mengkonfirmasi peluncuran series flagship mereka selanjutnya yakni Xiaomi 12T. Smartphone tersebut bakal debut secara global pada 4 Oktober mendatang dan sebagai series kelas atas, tentunya akan dibekali spesifikasi yang menarik. Selain memastikan tanggal peluncurannya, merek tersebut juga mengungkapkan bahwa jajaran produk yang akan datang bakal hadir dengan teknologi kamera utama yang edan. Betapa tidak, untuk sebuah smartphone, Xiaomi 12T akan memiliki kamera utama berkekuatan 200 megapiksel. Laporan menunjukkan hanya Xiaomi 12T Pro yang akan menampilkan teknologi baru ini. Sebagian besar detail tentang series Xiaomi 12T yang akan datang sudah diketahui. Untuk yang belum tahu, seri Xiaomi 12T kemungkinan akan mencakup dua smartphone, yakni Xiaomi 12T dan Xiaomi 12T Pro. Varian Pro dikatakan akan datang dengan beberapa teknologi kamera yang serius. Ponsel ini dipastikan dapat dilengkapi dengan pengaturan 3 kamera belakang, yang mungkin mencakup sensor utama Samsung HP1 200 megapiksel. Pengaturan kamera lainnya yakni lensa sudut ultra lebar 8 megapiksel dan unit makro 2 megapiksel. Sementara varian reguler Xiaomi 12T dikatakan hanya memiliki kamera 108 megapiksel saja. Varian biasa ini juga akan dipasangkan dengan sensor ultralebar 8 megapiksel dan sensor makro 2 megapiksel. Smartphone Xiaomi 12T sebelumnya juga sudah terdaftar di Kemenperin dengan nomor model 22071-212AG pada Juli lalu dengan nilai TKDN 38,20%. Itu menandakan bahwa Xiaomi 12T series ini juga bakal hadir ke Indonesia. Terlebih Xiaomi 11T series juga resmi dipasarkan di tanah air pada 2021 lalu. Xiaomi 12T sendiri kemungkinan versi global dari Redmi K50 Ultra yang hanya dijual di pasar Cina. Kami ingin disclaimer informasi yang ada di channel 100% valid dan bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Karena informasi ini bersumber langsung dari pihak ofisial Xiaomi Global dan GSM Arena. Oke, mungkin gak usah banyak bacot dalam kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus membahas mengenai spesifikasi dan harga Xiaomi 12T Indonesia yang akan dirilis ke global. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mohon kalian klik like dan subscribe-nya dulu. Bantu channel ini untuk selalu berkembang dan upload video setiap harinya. Hal pertama soal review spesifikasi Xiaomi 12T Indonesia kali ini, kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Sebagai sektor terluar, tentu saja Xiaomi menerapkan sebuah konsep modern bergaya mid-range yang memiliki kesan futuristik dan elegan. Dari segi bodi, untuk menambah daya tahan dan kualitasnya pada rangka bodi dari spek Xiaomi 12T Indonesia sudah menggunakan bahan material kaca di bagian belakangnya. Mengenai soal tampilan desain, bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Xiaomi kali ini terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Secara dimensional, bodi dari spek Xiaomi 12T Indonesia 5G ini terbentuk dari rangka berukuran ideal, sehingga membuat setiap sudut bodinya terlihat memiliki lengkungan yang sangat smooth. Yang jelas bahwa bodi desain dari perangkat canggih garapan Xiaomi ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti-air bersertifikat IP53 rating. Sementara itu, dari sisi tampilan bodi Xiaomi 12T Indonesia memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Hal itu bisa dilihat dari sektor bodi belakangnya dengan pewarnaan modern anti-mainstream berupa black, grey, blue, Mercedes AMG. Menariknya, layar yang dibawa oleh perangkat Xiaomi 12T Indonesia ini telah dibekali teknologi layar AMOLED yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz HDR10+ Dolby Vision untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja, pelapis Corning Gorilla Glass 5 dan bahan aluminium frame pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Artinya, secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung Xiaomi 12T Indonesia terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Bergerak ke sektor lain, saya pun juga akan turut serta mengulas bagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Xiaomi 12T Indonesia. Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem yang begitu ampuh dan saling terintegrasi antar satu komponen dengan komponen lain. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek yakni series MediaTek Dimensity 8100 Ultra atau Max dengan fabrikasi 5 nanometer. Bahkan chipset ini lebih tinggi dari Snapdragon 870.
Untuk versi Pro-nya ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, sementara yang masuk pasar Indonesia hanya varian biasa aja. Jika Xiaomi 12T sudah memakai chipset Dimensity 8100 Max, itu artinya akan ada peningkatan signifikan dari pendahulunya yang pakai Dimensity 1200 aja. Which is literally chipset Dimensity 8100 Max mampu mengalahkan Dimensity 1200 dan Snapdragon 870 yang dipakai di smartphone Xiaomi 11T dan Poco F4 di Indonesia. Hanya saja Dimensity 8100 Max kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888. Tak sampai di situ saja, Xiaomi 12T Indonesia sendiri juga telah menyematkan 2 RAM berkapasitas 6 dan 8 GB, serta 2 memori internal sebagai media simpannya yakni 128 dan 256 GB. Jenis RAM ponsel menggunakan RAM LPDDR5X terbaru dan juga tipe internal menggunakan UFS 3.1. Keduanya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking maupun sebagai media penyimpanan file. Di samping itu perlu diketahui pula bahwa Xiaomi 12T Indonesia ini sudah menggunakan OS Android 12 generasi terbaru dan MIUI 13 yang dinilai lebih user-friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional. Berkenaan dengan fitur tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Xiaomi 12T Indonesia adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas reviewnya, yakni 108 MP dengan sensor Samsung HM6 dengan dual pixel PDAF dan OIS sensor, 8 MP ultra wide Sony IMX350 5+, makro sensor 2 MP. Sementara untuk versi Pro-nya memakai kamera Samsung HP1 sebesar 200 MP, ultrawide 8 MP, dan makro 2 MP. Sayangnya nih guys, Xiaomi masih enggan mengeluarkan sensor telefoto di HP ini. Parahnya lagi guys, HP ini masih dibekali sensor ultrawide 8 MP saja. Belum lagi sistem kamera utama dari Xiaomi 12T Indonesia ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 4K yang sudah didukung fitur Gyro E sebagai stabilizer otomatis. Di satu sisi, Xiaomi sendiri juga telah menerapkan Xiaomi 12T Indonesia ini dengan dukungan fitur kamera depan 20 MP, Sony IMX596 yang juga sangat canggih dan fungsional. Karena kamera depan ini telah disokong oleh fitur dual video call dengan auto HDR, yang sangat mumpuni dalam menjamin kebutuhan para pengguna terutama untuk foto selfie. Konektivitas dari spesifikasi Xiaomi 12T Indonesia pun agaknya juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas. Di antaranya yakni Bluetooth 5.2, dual speaker stereo dari Harman Kardon, fingerprint di dalam layar, koneksi NFC, USB Type-C 3.2, dan USB on the go. Dengan begitu, aktivitas transfer data antar perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar. Sayangnya pada sistem koneksi dari Xiaomi terbaru ini tidak menyediakan koneksi lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset, sehingga kalian harus menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Menginjak pada segmen lain, tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Xiaomi 12T Indonesia ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas. Baterai pada perangkat Xiaomi 12T Indonesia ini juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000 mAh dengan pengisi daya cepat 120 Watt. Mengenai soal harga Xiaomi 12T terbaru, hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya, kemungkinan besar harganya akan dibanderol tinggi. Berikut ini adalah beberapa bukti harga dan wujud ponsel dari Xiaomi 12T yang sudah siap resmi dirilis pada 4 Oktober 2022. Jika dilihat dari pasar Eropa memang mahal, ponsel ini tembus 8 jutaan untuk varian terendah Xiaomi 12T. Untuk versi Pro tembus 10 jutaan. Perlu kalian catat di sini adalah ponsel ini bakal dijual di pasar Eropa. Wajar saja pasar Eropa mahal, karena pendapatan di negara Eropa lebih tinggi daripada Indonesia. Jika masuk pasar Indonesia pasti harganya bisa lebih murah lagi. Tapi kami masih sangat yakin bahwasannya ponsel Xiaomi 12T bakal dijual ke Indonesia sekitar 6 jutaan. Jika lebih dari itu mungkin harus berpikir ulang untuk meminang ponsel ini. Untuk tanggal rilis paling cepat, ponsel resmi dirilis ke global 4 Oktober dan diperkenalkan ke Indonesia beberapa minggu setelah pasar global. Oke, mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone baru dari Xiaomi yang akan dirilis ke Indonesia, yakni Xiaomi 12T 5G.
Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian.